Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'il wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Al-Hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus komunitas Sababul Mustafa selaku penyelenggara, dan yang saya cintai kepada para peserta, ikhwan dan akhwat yang insyaallah mudah-mudahan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada dua kata, yaitu kata hati dan kata cinta. Dua kata ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Seperti halnya Upin dan Ipin, Nobita dan Doraemon, apalagi kata Milea dan Dylan. Dua kata ini kedudukannya paling tinggi dari semua yang tinggi, yaitu kata puja dan kata puji. Puja kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat syukur. Kita sebagai hamba-Nya yang dhaif haruslah banyak-banyak tafakur kepada Allah Maha Ghafur, diiringi dengan syahdunya kata puji. Puji kepada Ilahi Rabbi yang telah meneliti gerak-geriknya seluruh insani, yang telah menjadikan Islam yang tinggi, yang telah menurunkan kitab suci sebagai pedoman manusia yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Salawat berbingkiskan salam rindu yang tak henti menggema di seluruh penjuru umat, baik yang taat maupun yang maksiat, semuanya tetap semangat mengucap salawat kepada Nabi sang pembawa syariat. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
Hadirin, beliaulah Nabi sang pembawa syariat, sang panglima perang Nabi terpilih, pelapor keislaman dari zaman kemunafikan menuju zaman kebenaran, dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang. Beliau yang tutur katanya yang paling indah, seindah bunga mawar yang sedang mekar di taman, yang sedang dikelilingi oleh kumbang-kumbang yang datangnya silih bergantian. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau ialah habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya yang suci, sahabatnya yang sejati, dan kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 perintah Allah yang berangkai di dalam Al-Quran yang menurut para alimil ulama tidak diterima yang satu kalau yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat yang kedua athi'ullaha wa athi'ur rasul. Dan ayat yang ketiga anishkurli wali walidayka. Perintah ini merupakan perintah berangkai. Ayat aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima pula zakatnya orang yang tidak mengerjakan salat. Nah, perintah ini berangkai di saat salat dikerjakan, awal dan nisabnya pun harus dibayarkan. Begitupun dengan ayat yang kedua, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima pula taat pada Rasul kalau tidak mentaati Allah. Nah, perintah ini berangkai dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Kita taat kepada Allah, kita pun harus taat pula kepada Rasul. Kita cinta kepada Al-Quran, kita pun harus cinta pula kepada sunnah. Nah, oleh karenanya sering diingatkan orang yang berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Nah, hadirin, sekarang ini bukan masalah-masalah baru-baru sekarang, tetapi pada zaman dahulu pun orang yang anti kepada Islam sedang berusaha memisahkan umat Islam dari Islamnya. Caranya, yang pertama, dipisahkanlah umat Islam dari ulamanya. Sekarang banyak PKI-PKI di luar sana yang sedang menghantam para habaib, para ulama-ulama kita. Nah, oleh karenanya mari kita doakan mudah-mudahan para alimul ulama kita ada di lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jikalau cara yang pertama berhasil, naik ke tahap yang kedua.
Jikalau cara yang kedua pun berhasil, naik ke tahap yang ketiga, yang paling penting di dalam umat Islam, yaitu ditanamkanlah keraguan kepada Al-Quran. Nah hadirin, jikalau seseorang sudah meragukan Al-Quran, tiada yang bisa diharapkan lagi dari orang itu. Sekarang banyak organisasi-organisasi yang beda paham dengan Islam. Akhirnya Islam sama Islam saling jegal, saling otot, saling bunuh, yang mengakibatkan yang pada akhirnya umat Islam bisa jadi pecah. Betul? Nah, oleh karenanya kita harus yakin kepada Al-Quran. Jikalau kita tidak yakin kepada Al-Quran, siapa yang akan menolong kita nanti di akhirat? Oleh karenanya kita harus yakin kepada Al-Quran, yaitu kalam Allah yang telah Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz untuk menjadikan pengertian kepada kita semua. Oleh karenanya Atiullaha wa atiur Rasul ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, begitupun dengan ayat yang ketiga, Anishkulli wali walidaika. Kata Allah, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapak. Bersyukur kepada Allah tetapi tidak mensyukuri ibu bapak, itu tidak diterima. Dan pula bersyukur kepada ibu bapak tetapi tidak mensyukuri Allah, itu pun juga ditolak. Lalu bagaimana hadirin? Nah, jikalau kita bersyukur kepada Allah, kita pun harus pula bersyukur kepada ibu dan bapak. Kenapa kita harus bersyukur kepada ibu dan bapak hadirin? Karena adanya kita di sini karena adanya ibu dan bapak. Jikalau tiada ibu dan bapak, bagaimana kita tahu apa yang ada di dalam dunia ini? Nah, oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan alam dunia ini, dan kita pula harus bersyukur kepada ibu dan bapak yang telah merawat kita, yang telah melahirkan kita di alam dunia ini. Nah, begitu tinggi kedudukan kedua orang tua kita di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 23 menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanku telah memutuskan, telah menetapkan, jangan sekali-kali kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, coba kita lihat dari tertibul kalimat atau dari tertibnya urutan kalimat tadi. Yang pertama, jangan kalian menyembah selain Allah, dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampaikan dirangkaikan dengan hanya menyembah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di dalam Al-Quran pun sudah menjelaskan bahwa kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, jikalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tiada lagi kata alasan supaya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.